selamat siang menjelang sore ya, atau udah sore ini? Oke, selamat sore. Udah pulang kayaknya Pak Udah ini Pak. mulai. Oke, selamat Oke. sore semuanya, Bapak-bapak dan Ibu mungkin yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perkenalkan dulu, saya yaitu nama saya Yohanes. Jadi di sini saya sebagai technical SolidWorks di PT Arisma Data. Mungkin dari pengalaman kerja saya itu dari 2013 sampai sekarang sekitar sudah hampir 7 tahun ya untuk bekerja di Arisma Data ini. Jadi apa saja yang sudah saya raih mungkin di SolidWorks ini, saya sudah mendapatkan beberapa sertifikasi ya, terutama untuk CSWP ataupun juga yang CSWE untuk yang expert dan yang lain-lain. Oke, kemudian ya, kita langsung masuk ke materi yang akan saya bahas. Ini adalah untuk large assembly. Nah, di mana untuk large assembly ini biasanya mungkin Bapak temukan atau Bapak dan Ibu temukan jika memiliki assembly yang banyak komponennya. Mungkin hampir ratusan lebih ya, atau mungkin bisa sampai ribuan mungkin ada gitu. Nah, itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Jadi mungkin sebagai tips and trick juga ya. Jadi nanti pada saat di aktual di tempat kerja Bapak itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan by slide dan juga by video karena mungkin juga terbatas dengan waktu juga. Jadi saya akan coba percepat beberapa poin dan juga mungkin nanti akan saya perjelas juga beberapa yang agak sedikit penting ya. Oke, yang pertama, nah di sini mana yang lebih baik? Jadi ada yang tipenya kita di assembly itu semua part kita langsung assembly jadi satu. Nah, ataupun juga ada yang sistemnya sub assembly, di mana nanti pada saat sub assembly sudah dibuat, kemudian kita rakit menjadi satu assembly. Biasanya main assembly-nya ya, gitu. Nah, di sini tidak ada yang namanya single atau istilahnya satu kali klik langsung beres semuanya. Nah, itu eh, istilahnya di sini ya tidak ada. Jadi memang sistemnya adalah kita harus melakukan beberapa settingan atau beberapa improvement di komputer kita atau mungkin di dalam hal ini experience kita. Nah, itu nanti akan eh, meningkatkan meningkatkan pengalaman penggunaan SolidWorks juga. Jadi ini mungkin sedikit penjelasan juga. Jadi peningkatan kecil mungkin pada kinerja kita akan bisa menghasilkan peningkatan yang besar juga pada pengalaman penggunaan SolidWorks ya. Mungkin nggak harus langsung satu kali klik langsung selesai semua, nggak. Nah, jadi memang ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dan itu akan menjadi bekal kita juga dalam penggunaan SolidWorks. Oke, di sini agendanya yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu large assembly. Lalu yang kedua terkait dengan setup di untuk komputer dan juga untuk network atau jaringan. Kemudian yang ketiga ada SolidWorks setup dan juga dari segi settingan options. Lalu yang keempat ada dari segi part efisiensi atau dalam hal ini adalah melakukan efisiensi dalam pembuatan part atau mungkin dalam pembuatan komponen seperti itu. Kemudian yang kelima ada efisiensi dari segi assembly atau nanti juga ada namanya speed pack. Nah, ini apa nanti akan saya jelaskan juga. Nah, yang keenam nanti akan saya jelaskan terkait dengan mungkin kesimpulannya dari kelima topik sebelumnya. Oke, apa itu large assembly? Jadi large assembly ini biasanya seperti ini. Jadi kalau kita menemukan large assembly, sorry. Oke, misalkan saya menemukan large assembly di sini biasanya ada beberapa nih yang poin-poin yang sering kita ketemukan. Jadi
biasanya waktunya lama pada saat open file, ataupun juga waktunya lama pada saat save file, jadi loading terus, ataupun juga pada saat rebuild atau misalkan ada updating part atau komponen, itu juga memakan waktu yang cukup lama juga. Dan juga dari segi pembuatan drawing juga sama. Lalu biasanya terjadi hang ini maksudnya adalah ya mungkin kayak loading seperti itu ya. Jadi pada saat rotate atau mungkin zoom itu responnya nggak cepat. Jadi mungkin agak sedikit tersendat-sendat seperti itu. Ataupun juga saat melakukan insert komponen, lalu editing part, dan juga menambahkan mate. Nah itu biasanya kita temukan itu pada large assembly. Kalau misalkan komponen-komponennya dalam satu buah assembly ini banyak sekali, atau mungkin hampir ratusan atau lebih ya. Nah biasanya juga large assembly ini akan memakan sebagian besar atau semua sumber daya sistem di PC Anda. Jadi biasanya itu loadnya akan memakan besar banget. Nah dan juga atau merugikan produktivitas Anda juga. Jadi mungkin lebih ke arah ya waktu pada saat open file atau waktu pada saat editing kan otomatis kemakan tuh ya. Jadi produktivitas juga akan semakin melambat. Oke, nah ini kita masuk ke network dan juga komputer setup. Nah ini nanti ini kebetulan saya record ya, jadi ini nanti misalkan ada yang ketinggalan bisa kita share untuk videonya dari nanti bisa dicek di YouTube kita ya. Oke, di sini untuk network dan komputer setup. Yang pertama dari segi network setup, saran terbaik untuk membuka file SolidWorks melalui jaringan. Nah, ini sebenarnya dari kami pun juga tidak menyarankan karena ketika kita membuka file langsung dari misalkan membuka file langsung dari server misalkan, nah itu akan memakan load dari jaringan juga, karena kan kecepatan untuk mengambil data itu dari server juga akan mempengaruhi pada saat membuka file itu di SolidWorks gitu. Jadi disarankan untuk file jika ada di server, nah itu kita harus mungkin copy dulu ke lokal PC Bapak. Jadi biasanya itu akan mempercepat proses pada saat pembukaan filenya. Nah ini sedikit resume. Jadi yang sudah pernah dilakukan dari desain yang di sebelah kanan atas ini. Ini kan desainnya cukup lumayan besar ya. Nah di sini jenis prosesnya, jadi kalau misalkan open melewati network atau membuka file melalui network, nah itu waktu prosesnya cukup lama, ini sekitar 2 menit lebih 39 detik. Nah yang kedua ada juga proses yaitu copy dataset atau copy data atau filenya itu ke local drive. Itu sekitar waktu yang dibutuhkan itu 1 menit lebih 25 detik. Nah jika kita open file tersebut, setelah kita copy ke lokal, lalu kita open file tersebut dari lokal, nah itu akan membutuhkan waktu lebih cepat. Jadi perbandingannya mungkin cukup jauh ya, karena memang pada saat kita open dari melewati network, jaringan network seperti itu, nah itu butuh kecepatan juga untuk ke servernya gitu. Nah ini sedikit perbandingan dari file large assembly yang sudah kita coba. Nah itu dari segi network ada beberapa masukan dari kami, yaitu kalau bisa jangan langsung buka dari server ya. Jadi kalau bisa di copy dulu di lokal, baru dibukanya dari lokal itu, jangan dari server. Oke, yang selanjutnya ini masuk ke komputer setup. Nah, di mana ini kita semacam mengkonfigurasi PC atau workstation untuk large assembly, di mana yang pasti akan flash CPU, kemudian flash RAM juga yang dibutuhkan, kemudian RAM yang cukup. Lalu untuk flash hard disk ini mungkin rekomendasi kita ya mungkin untuk hard disknya yang tipenya yang SSD. Lalu untuk onboard video RAM-nya juga yang cukup juga.
Nah, ini sedikit review terkait dengan spek hardware yang dari SolidWorks yang disarankan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau di versi yang 2020 ini ya untuk Windows 10 dan Windows 7 ini masih bisa digunakan. Tetapi untuk yang 2020 di SP5 mungkin tidak bisa ya untuk yang Windows 7. Nah, ini hanya bisa di Windows 10 untuk yang SolidWorks 2020 SP5. Nah, beberapa hal seperti hardware yaitu untuk RAM-nya sendiri memang disarankan 16 GB atau mungkin bisa lebih. Lebih itu dalam artian kalau misalkan Bapak melakukan simulasi atau semacam analisa pembebanan seperti itu ataupun juga rendering. Nah, itu akan membutuhkan RAM yang cukup lumayan besar karena memang untuk nanti loadingnya juga cukup besar juga gitu. Jadi diikuti dengan RAM juga. Jadi harus di atasnya mungkin 16 GB gitu. Nah, dan juga untuk graphic card di sini ada sebenarnya pemilihannya ada Nvidia itu tipe yang Quadro, dan juga untuk yang AMD itu ada tipe yang AMD FirePro. Nah, itu untuk graphic cardnya. Nah, untuk drive-nya sendiri seperti tadi ya, kalau bisa yang SSD ya, yang sudah recommended dan juga untuk mengoptimalkan performance. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi di komputer setup ini juga berpengaruh sekali dari segi real time virus protection, atau bisa misalkan di tempat Bapak di PC-nya Bapak itu ada biasanya IT ya, tim IT sudah men-setting antivirus itu sudah otomatis real time protection, di mana setiap mungkin membuka file atau mungkin semacam mengcopy file seperti itu sudah ada scan antivirusnya. Nah, di sini mungkin ada sedikit saran dari kita juga, karena ini akan mempengaruhi dari segi performan pada saat membuka file atau pada saat proses pengeditan di SolidWorks. Nah, jika diaktifkan untuk real time virus protection ini, itu kalau bisa di setting exception, atau bisa dikatakan ini adalah pengecualian. Jadi pengecualian untuk SolidWorks file. Jadi biasanya kalau SolidWorks file kan .sldprt atau .sldasm seperti itu ya. Nah, itu dimasukkan ke exception. Jadi ini nanti mungkin bisa bilang ke mungkin tim IT-nya untuk disetting, karena ini nanti akan berpengaruh sekali pada saat proses pengeditan atau pada saat proses open file. Nah, itu waktu untuk performanya juga lebih cepat kalau kita sudah men-setting exception ini. Oke, kemudian ini dari segi Windows performance-nya. Nah, ini bila misalkan kalau tadi kan sudah saya sempat tampilkan untuk rekomendasi hardware-nya ya. Nah, ini misalkan di tempat Bapak masih komputernya agak ya menengah ke bawah ya, atau istilahnya masih belum rekomendasi dari kami atau dari SolidWorks. Nah, di sini bisa kita setting untuk Windows performance-nya yang seperti di sebelah kanan ini. Jadi nanti dari segi Windows-nya sendiri akan memilih dari segi komputer Bapak ini yang paling terbaik performanya yang mana saja. Nanti di situ dia akan otomatis menceklis di bagian-bagian mana saja yang bisa digunakan gitu. Nah, dan juga untuk dari segi aplikasi. Nah, ini kalau bisa jangan terlalu banyak membuka file atau program atau aplikasi secara bersamaan, karena ini nanti akan berpengaruh sekali untuk load pada saat kita di SolidWorks juga gitu, karena mungkin untuk prosesnya pun juga Pak Yohanes, cukup berat. suaranya terputus, Pak. Ya,
Suaranya terputus ya? Nah, ini udah baru ada. Oke, dilanjut. Udah jelas? Jelas, jelas. Oke, oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk di bagian ini, jadi ini biasanya mungkin banyak yang sudah berpengalaman mungkin di desain engineering ya. Banyak yang mungkin membuka program mungkin seperti Word atau mungkin Excel ada data-data lain. Nah, seperti ada draft site untuk 2D-nya. Nah, di sini ya kalau bisa jangan dibuka secara bersamaan atau banyak aplikasi seperti yang ada di slide ini, karena nanti pada saat di SolidWorks pun pada saat membuka file yang tadi untuk kelas assembly pasti akan berat juga gitu. Jadi akan berpengaruh pada performance SolidWorks gitu. Jadi disarankan jangan terlalu banyak membuka program secara bersamaan ya. Oke, yang selanjutnya di sini lebih ke arah untuk apa namanya, lebih ke pembersihan data-data ya di komputer Bapak. Nah, ini mungkin nanti lebih ke minta bantuan juga dari tim IT juga. Biasanya ini yang tahu dengan hal ini juga. Jadi lebih ke arah defrag ataupun juga membersihkan temp atau backup file biasanya itu menumpuk. Jadi menumpuk file-file yang hasil dari backup atau hasil dari temporary file. Nah, itu biasanya ada di situ. Nah, itu kita bisa bersihkan di mana nanti itu akan mempengaruhi juga dari segi performance PC-nya atau komputernya. Kemudian ada uninstall mungkin aplikasi yang tidak dipakai, lalu kalau bisa Windows Service Pack-nya juga yang harus up to date gitu. Karena juga kebetulan untuk SolidWorks ini kan Service Pack-nya juga setiap bulannya mungkin sekitar ya 3 bulan sekali itu akan ada update update Service Pack ya. Nah, nanti untuk Windows pun juga kalau bisa update juga, jadi bisa menyesuaikan. Dua major. Oke, kemudian masih di komputer setup, di sini kita bisa gunakan yaitu untuk SolidWorks Tool. Nah, SolidWorks Tool ini apa? Jadi di SolidWorks itu kita saat sudah menginstal SolidWorks itu ada namanya SolidWorks RX. Nah, SolidWorks RX ini biasanya digunakan untuk kita semacam healthy check ya. Jadi melakukan maintenance semacam kita tahu oh ini performanya seperti apa, lalu mendiagnosa mungkin ada beberapa bagian yang Pak, dengan putus, harus Pak. diperbaiki. Bisa diulang, Pak. Ya, putus-putus lagi ya. Iya. Jadi Oke. Sorry. Oke, jadi saya ulangi lagi. Nah, Ini ini udah jelas baru, ya? Pak. Ini baru jelas. Oke. Nah, jadi untuk komputer setup ini ada di SolidWorks RX. Jadi ini untuk semacam healthy check ya. Jadi semacam mendiagnosa atau semacam kita maintenance untuk SolidWorks filenya sendiri atau mungkin dari segi hardware-nya sendiri. Nah, itu kita bisa mendiagnosa atau sistem maintenance. Nah, itu kita bisa ketahui dari SolidWorks RX ini. Gitu. Nah, biasanya nanti dari sistem maintenance yang sudah kita lakukan di SolidWorks RX ini kita bisa tahu bagian-bagian mana yang harus kita perbaiki atau bagian-bagian mana yang harus kita upgrade seperti itu. Oke, kemudian di yang ketiga atau section ketiga yaitu dari segi SolidWorks setup atau dari segi option. Nah, di SolidWorks setup ini atau di bagian option juga. Nah, ini ya, contoh ada penerapan sederhana saja yaitu dari segi display atau selection ya. Jadi biasanya kalau Bapak melakukan semacam editing part di assembly kan dia otomatis ada mungkin komponen yang lain menjadi transparan ya. Nah, itu kita bisa setting seperti ini yang ada di bawah ini. Jadi kalau misalkan untuk force assembly transparansi itu kita bisa mungkin perbesar untuk persentasenya. Jadi kalau semakin besar itu nanti akan semakin transparan seperti ini. Ataupun juga opaque assembly ini. Nah, jadi kalau misalkan kita perbesar otomatis juga akan
tampilannya menjadi seperti ini. Oke, kemudian dari segi drawing juga ada beberapa settingan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, yang ada semacam blok-blok kuning itu ya. Nah, itu adalah settingan yang mungkin harus Bapak hilangkan ya, atau unchecklist. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari performance pada saat pembuatan drawing untuk large assembly. Itu nanti bisa dicek di tempat Bapak apakah sudah sesuai dengan settingan yang ada di sini. Jadi ini masuknya ke sistem option, lalu di sini ada drawing ya, drawings. Nah, nanti di sini bisa Bapak cek untuk bagian-bagian yang di blok kuning ini apakah masih terchecklist atau sudah terunchecklist. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada saat proses pembuatan drawing ya, atau pada saat proses di drawing. Oke, kemudian dari segi color pun juga kita bisa sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, untuk viewport background ini juga kita bisa setting dengan warna putih. Lalu di bagian background appearance ini diusahakan pakai yang plain saja. Kalau misalkan untuk viewport backgroundnya. Lalu di bagian sebelah bawah ada di checklist juga di bagian use specify color. Nah, di sini kita bisa menceklis. Kalau misalkan Bapak belum di checklist, bisa di checklist saja di bagian ini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah untuk lightweight komponen. Nah, lightweight komponen ini seperti apa? Jadi biasanya ini akan membantu juga pada saat proses pembukaan file large assembly ya. Jadi lebih memperingan pada saat proses pembukaan large assembly atau pada saat proses pengeditan semacam view untuk large assembly-nya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dilakukan di lightweight komponen, yang ada beberapa seperti untuk Harus agak putus-putus Pak suaranya Pak. Oh ya, saya ulangi lagi ya. Feedback gitu suaranya. Feedback ya. Isu-isu tangi jam 5 nanti. Saya ngerti. Aku lagi lurus aku jam 3. Oke, udah jelas? Oke, lumayan Pak. Oke, ya. Nah, di sini untuk lightweight sendiri ada beberapa yang bisa kita lakukan, seperti ada add atau remove match, selalu ada untuk collision detection, ada untuk measure dan juga mesh properties. Nah, ini masih bisa dilakukan, tetapi mungkin ada beberapa hal yang tidak kita bisa lakukan mungkin dari segi editing ya. Editing ini kalau dari segi kondisi lightweight itu tidak bisa dilakukan di sini. Jadi sebatas ya untuk review saja atau untuk perubahan matte. Nah, seperti itu bisa. Nah, ini ada contoh pengaplikasiannya. Jadi pada saat mengopen file assembly atau large assembly, bisa kita open dari recent file ataupun juga dari open file di atas sebelah sini. Nah, nanti di sini pada saat kita klik di bagian assembly-nya, nah nanti di sini ada pemilihan mau pilih yang lightweight atau resolve. Resolve ini yang biasa ya. Jadi kalau resolve ini lebih berat. Jadi memang dia sistemnya ya memang tidak di apa-apakan, jadi seperti aslinya. Nah, tetapi kalau kita pilih yang lightweight ini dia lebih memperingan pada saat proses open file ataupun juga pada saat proses loading untuk si assembly-nya ini, pada saat proses rotate atau zoom. Nah, ini bisa lebih cepat. Nah, ini contoh saya buka file ini dengan mode lightweight.
Nah, ini komponennya sekitar 892. Wes, tenang. Ya, wah, tak meter. Wah, pakai apa? Kan gitu nih. Jumlahnya Itu kan nanti. urusan ini. Jadi ya, urut kira setengah meter. Tahu. Ini utangnya. Ini utangnya sih. Utangnya. Kan Motor total nanti, Pak. Hah? Total. Ya, nah ini pada saat kita membuka file large assembly, ini kan cukup besar ya filenya. Ini pada saat saya merotate ini masih tidak ada tersendat-sendat ya. Jadi ini masih kita bisa rotate cukup mudah seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak bisa lihat untuk Lightweight sendiri itu tandanya di sebelah kiri ini biasanya ada semacam semacam gambar bulu seperti ini ya. Nah, ini adalah tandanya dia lightweight atau komponen tersebut menjadi lightweight komponen. Nah, ini akan memperingan pada saat proses di assembly-nya. Kita bisa zoom, kemudian kita bisa rotate, atau semacam kayak tadi ya, kita masih bisa melakukan measuring. Jadi semacam kita pengen tahu ukuran dari sebelah sini ke sini berapa, seperti itu. Nah, kemudian ataupun juga kita bisa mengetahui untuk mesh properties-nya. Nah, itu kita masih bisa melakukan di mode lightweight sendiri. Nah, tetapi untuk proses pengeditan semacam kayak pengeditan ukuran atau mungkin semacam penambahan bentuk, nah itu tidak bisa dilakukan dengan mode lightweight. Jadi harus kita rubah menjadi resolve. Nah, ini kalau ini yang mesh properties tadi ya. Jadi kalau kita rubah menjadi resolve itu dari sini saja. Jadi biasanya di bagian namanya ini kita tinggal klik kanan, nanti di sini kita bisa set untuk dari lightweight ke resolve. Nah, nanti dari yang tadinya komponennya tadi ada gambar bulu-bulunya tadi semua dijadikan langsung ke resolve. Nah, tapi memang dari segi performa nanti akan sedikit lebih lambat ya dibandingkan yang kita sudah buka ini gitu. Jadi mungkin disarankan untuk large assembly atau mungkin ya assembly yang komponennya banyak, kita bisa menggunakan mode lightweight seperti itu. Ada abang. Oke, lanjut lagi. Ya, lalu dari segi performance sendiri ini masih sama di bagian option juga. Dari segi performance ini ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan juga seperti yang ada di blok kuning ini. Nah, ada yang di unchecklist, kemudian ada yang harus di checklist seperti ini, automatically load component lightweight. Ini lebih ke arah mengantisipasi kalau misalkan yang dibuka adalah large assembly, mungkin assembly-nya komponennya banyak. Nah, nanti dia otomatis akan membuka komponen tersebut dalam mode lightweight gitu. Jadi kita tidak perlu memilih-milih kayak tadi saya itu ya. Jadi otomatis sudah langsung ke komponen lightweight itu. Nah, lalu di bagian bawah ini juga diperhatikan juga untuk use software OpenGL ini juga harus di unchecklist. Ini lebih ke arah graphic card ya. Jadi ini lebih berpengaruh ke arah graphic card juga. Ini kita harus unchecklist. Lalu lanjut lagi di view transition, ini masih di option juga. Pada saat kita melakukan view transition, biasanya kita kan mau melihat pandangan depan, samping kanan, lalu samping kiri, kan ada semacam transisi ya, ada semacam transisi. Mungkin contoh saya contohkan seperti ini. Nah, misalkan ini saya tampilkan pandangan depan. Nah, ini kan ada transisinya ya, transisi pergerakannya. Nah, ini sebenarnya juga mempengaruhi dari segi performance juga. Nah, itu kita bisa setting di option, lalu di view di sini. Nah, ini view transition ini kita bisa kalau ingin
apa istilahnya mempercepat untuk performance, itu kita bisa off-kan saja untuk transitionnya, untuk view transition, kemudian untuk hide or show komponen, lalu isolate, ataupun juga view selector. Nah ini kita bisa off-kan semua saja. Nah ini nanti akan mempengaruhi untuk performa dari SolidWorks-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini yang selanjutnya untuk dari segi image quality atau dari segi settingan untuk kualitas image-nya. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari segi performance di SolidWorks-nya juga. Jadi ini ada sedikit perbandingannya. Kalau misalkan di sebelah kiri ini adalah untuk settingan untuk kualitasnya. Yang pertama itu dari segi height. Nah, kalau di sebelah kanan itu hasil dari nanti pada saat mungkin di save atau di open, sekitar nanti filenya besarannya 670 mega. Nah, tetapi kalau kita pilih yang di nomor 2 itu adalah yang di low quality. Nah, itu mungkin dari segi file akan lebih kecil, sekitar hanya 15,6 MB saja. Nah, jadi kalau yang di nomor 3 ini lebih ke kanan lagi sedikit, nah itu akan lebih besar lagi. Jadi memang dari segi kualitas kalau misalkan lebih ke arah high itu akan memperbesar dari segi filenya juga gitu pada saat mungkin di save atau pada saat di open gitu. Jadi itu nanti akan mempengaruhi performa pada saat open file atau pada saat proses pengeditan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau nanti bisa diselesai sesi saja ya mungkin ya. Oke, saya lanjut dulu di section ketiga, yaitu untuk large assembly mode. Nah, untuk penyesuaian dari untuk large assembly itu kita ada namanya mode untuk large assembly mode. Jadi pada saat proses di option pun juga kita bisa men-setting bahwa large assembly atau assembly ini digolongkan termasuk semacam large assembly. Itu di sini kita bisa setting, atau mungkin saya buka di SolidWorks-nya saja. Nah, di option kemudian nanti masuk ke system option, lalu di assembly. Di sini ada namanya yaitu large assembly. Nah, dimana nanti di sini kita bisa cantumkan di sini untuk number komponennya. Jadi kalau misalkan lebih dari 500, nanti dia mungkin akan langsung otomatis membuat atau menggunakan like quick mode dan juga large assembly mode gitu ya. Nah, di bawahnya juga ada untuk large design review mode. Jadi ini nanti akan saya jelaskan lagi. Ini mungkin kalau di sini bisa disetting juga. Kalau di sini yang sudah tersetting ini sekitar 5.000 komponen, nanti dia akan otomatis ke use large design review. Nah, ini bisa kita setting di option. Jadi kalau misalkan tidak harus kita klik-klik kayak tadi ya. Jadi kita pada saat open kita harus memilih dia mau like quick atau resolve atau large design review. Nah, ini kan cukup kita juga harus memilih-milih dulu ya. Nah, ini dengan kita men-setting ini, nah nanti dia otomatis akan membuat dia like quick mode ataupun juga large assembly mode seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit review terkait dengan yang large assembly mode tadi. Nah, ini di bagian sebelah sini. Jadi ini kita bisa setting seperti yang tadi.
mungkin saya agak sedikit percepat. Nah, ini adalah tampilan pada saat assembly tersebut digolongkan menjadi large assembly mode. Nah, dimana ini tampilannya mungkin nggak sedetail seperti yang ada di sebelumnya atau yang normal, dalam keadaan normal. Jadi ini tidak sedetail yang dalam keadaan normal. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau misalkan dari segi drawingnya sendiri, nah jika masuk ke area atau mode untuk large assembly mode, nah di sini dari segi drawingnya juga lebih cepat, dan juga dari segi detailingnya sebenarnya tidak apa namanya, tidak terlalu signifikan ada perubahan, jadi masih sama. Nah, pada saat memberikan ukuran pun juga masih sesuai juga. Nah, kemudian di sini, oke, ini saya lanjut dulu ke slide. Nah, itu tadi untuk yang large assembly mode, kita bisa setting di optionnya, ataupun juga dengan cara manual. Maksudnya manual itu kita bisa men-setting dari tools, lalu pilih large assembly mode, langsung kita open filenya gitu. Jadi kalau ini kan tadi kalau kita setting di option ini otomatis ya, jadi otomatis pada saat kita mungkin men-setting komponennya itu lebih dari 500, maka otomatis langsung ke large assembly mode. Tapi kalau misalkan Bapak ingin sistemnya langsung pada saat buka langsung pengennya yang large assembly mode, nah ini bisa langsung pilih dari sini, tools lalu large assembly mode. Oke, kemudian yang ke section 4 yaitu untuk efisiensi dari segi part modelingnya atau dari segi pada saat pembuatan partnya. Nah, di penempatan origin atau pada saat kita pembuatan part kan pasti kita akan memilih origin sebagai referensi ya. Nah, ternyata di sini juga mempengaruhi dari segi efisiensi part tersebut. Jadi yang pertama dari segi center terhadap origin, lalu yang kedua dari segi lokasi positioningnya juga. Nah, ini biasanya untuk di main assembly. Nah, ini kita harus untuk tentukan dia di center origin. Nah, ini juga mempengaruhi dari proses part efisiensi. Ataupun juga dari segi konfigurasi, ini juga salah satu cara terbaik juga dalam improve large assembly, dimana di sini dari segi konfigurasi yang tadinya defaultnya seperti ini, mungkin ada semacam ulirnya atau mungkin ada semacam profil atau warna seperti ini. Nah, itu di sini kita bisa buat simple atau bisa dipilih yaitu konfigurasi yang simple. Dengan catatan di sini mungkin ada beberapa bagian yang di suppress ya atau di nonaktifkan. Jadi hanya sekedar tampilan semacam seperti ini. Gitu. Nah, ini contoh penggunaannya. Kita bisa dari file open, kemudian lalu pilih assembly-nya, kemudian nanti di sini pada saat kita memilih assembly tadi kita bisa pilih konfigurasinya mau yang mana. Nah, bisa pilih yang simple atau yang advance. Nah, advance ini biasanya dia langsung otomatis menyesuaikan sendiri yang terbaik yang mana gitu. Lalu pilih open. Nah, ataupun juga dengan cara manual. Cara manual ini artinya adalah kita langsung memodify langsung dari segi partnya itu dengan cara menggunakan utilities. Jadi di sini ada di tools, kemudian ada find atau modify, lalu pilih simplify. Nah, mungkin dari yang tadinya tampilannya bentukannya seperti ini,
Kemudian di simplify mungkin untuk kebutuhan di large assembly tidak terlalu butuh tampilan detail banget. Nah, itu kita bisa simplify menggunakan utilities ini gitu. Nah, nanti di konfigurasinya ini ada semacam subnya lagi, itu namanya ini simplify, atau ya nanti bisa disesuaikan juga dengan keinginan. Jadi ada semacam pembuatan konfigurasi lagi. Kalau default itu berarti yang sebelum dirubah. Nah, nanti pada saat memilih yang simplify otomatis memilih dengan settingan yang ini gitu. Nah, ini akan memperingan juga pada saat proses pembukaan large assembly atau pada saat proses editing. Oke, kemudian yang ke 5 ini lebih ke arah efisiensi dari segi assembly modelingnya. Nah, untuk di efisiensi assembly ini lebih ke arah view-nya. Kalau tadi mungkin untuk yang simplify tadi itu kita merubah semacam fitur-fitur yang tadinya ada kemudian dinonaktifkan kan. Nah, di sini di efficient assembly modeling ini sistemnya menggunakan speed pack. Jadi speed pack ini lebih ke menyederhanakan tanpa kita harus mensuppress. Jadi yang mungkin tadinya total gambar assembly-nya seperti yang di sebelah kanan, lalu pada saat mungkin diarahkan kursornya ke area yang dituju itu ada bagian yang seperti di hidden atau semacam dihilangkan gitu ya, jadi disembunyikan. Tetapi dari segi view-nya ini masih ada gitu. Nah, ini adalah namanya speed pack. Nah, ini akan membantu sekali proses untuk load di assembly ya, di large assembly. Nah, lalu yang kedua setelah melakukan speed pack, adapun juga kita bisa melakukan yaitu menggunakan large design review. Nah, large design review ini sebelumnya kita hanya bisa melakukan seperti ini. Jadi untuk kita mau melihat di feature manager ataupun juga kita mau melakukan measure, lalu melakukan section ataupun juga hide show komponen ataupun juga membuat semacam walkthrough. Walkthrough ini semacam animasi ya, animasi ya kita seakan-akan berjalan di satu tempat gitu, misalkan semacam assembly plan seperti itu. Nah, itu kita bisa menganimasikan seakan-akan kita berjalan di plan tersebut. Nah, ini mungkin ada sedikit contoh videonya. Saya percepat dikit. Nah, ini penggunaan untuk large design review. Nah, dari segi performa bisa dilihat di sini dia hanya untuk viewing saja. Ya, untuk rotating atau zoom in atau dari segi hide and show juga masih bisa dilakukan. Nah, kemudian jika kita ingin membuat semacam walkthrough atau animasi kita seakan-akan berjalan di satu plan ini, nah ini kita bisa lakukan juga dengan menggunakan large design review ya. Jadi memang ini tidak harus kita menggunakan yang benar-benar VAC karena akan mempengaruhi performance juga ya. Itu. Ataupun juga kita bisa melakukan snapshot. Jadi snapshot ini semacam foto gitu ya. Jadi menentukan atau menentukan kamera mengarah kemana. Jadi kita bisa save menjadi picture juga. Lalu di sini ada sistem kita masih bisa melakukan section dan juga measuring. Jadi measuring ini lebih ke arah ya kita pengen tahu ukuran dari bagian ini ke bagian yang lain berapa. Ya, itu dari segi untuk yang large design review. Nah, sebenarnya di
Oke, mulai di 2019 ini sebenarnya sudah ada semacam eh, improvement lagi di mode Large Design Review ini. Kalau tadinya mungkin kita tidak bisa melakukan editing dengan mode Large Design Review. Nah, kebetulan mulai di 2019 ini sistem untuk kita melakukan editing itu sudah bisa di mode Large Design Review. Jadi ini kalau bisa Bapak lihat dari segi performance pada saat kita rotating atau kita melakukan measuring ini sudah bisa ya di sebelumnya. Section pun juga sudah bisa. Ya, hide komponen atau show komponen. Nah, kemudian di sini edit assembly. Nah, ini kita bisa melakukan editing dalam mode Large Design Review itu. Nah, di sini kita bisa delete ataupun juga bisa kita insert komponen. Nah, mungkin tadi yang di listnya tadi kan tidak bisa ya untuk Large Design Review. Jadi hanya pure untuk review saja atau untuk melihat saja. Tetapi di mulai 2019 ini kita bisa melakukan untuk edit komponen ataupun juga remove komponen atau insert komponen baru lalu kita made seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, ataupun juga kita bisa mengubah konfigurasinya yang tadinya mungkin konfigurasi pertama menjadi konfigurasi kedua. Nah, di sini di Last Design Review itu sudah bisa dilakukan. Oke, kemudian sama di 2019 pun sebenarnya sudah ada untuk improvement lebih ke arah large assembly. Jadi di sini ada namanya graphic performance boost. Nah, tetapi memang dari segi requirement-nya sendiri itu graphic card-nya harus sesuai dengan rekomendasi yang dari SolidWorks tadi, Pak. Jadi tadi kan untuk graphic card-nya harus yang Nvidia Quadro ya. Nah, itu harus disesuaikan juga. Nah, ini sedikit contoh untuk yang di versi 2018. Nah, ini performanya seperti ini. Jadi masih, oke, saya coba ulangi ya. Jadi agak sedikit tersendat-sendat. Nah, ini pada saat membuka filenya. Ini di versi 2018. Lalu mulai di 2019 ini ada terbantu sekali karena memang VGA cardnya dia sesuai, yaitu Nvidia Quadro tadi. Nah, di sini performanya lebih cepat dengan adanya graphic performance boost tadi. Ya, seperti ini. Nah, bisa dibandingkan untuk dari segi rotate atau zoom in zoom out-nya lebih smooth ya kalau dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Oke. Ya, nah di sini untuk kesimpulannya yaitu sebenarnya ada 3 tips ya mungkin yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau bisa memang kita jangan istilahnya dihindari untuk kita bekerja langsung melalui network. Melalui network ini dalam artian seperti tadi ya, kita membuka file large assembly, misalkan assembly file yang besar sekali, itu kita open dari server misalkan. Nah, itu akan mempengaruhi dari segi performa juga pada saat Bapak open di lokal PC-nya Bapak. Nah, itu kalau bisa dihindari. Nah, kemudian kita bisa mempelajari cara untuk memanfaatkan Lightweight tadi, karena tadi kan Lightweight ada beberapa yang masih bisa kita lakukan ya, seperti untuk add mate atau mungkin semacam measuring, lalu ada editing. Nah, itu bisa kita lakukan dengan adanya Lightweight ini.
Kemudian yang terakhir ya kalau bisa kita sistemnya membuat yang tadi ya semacam part efisiensi tadi. Untuk konfigurasi kita buat menjadi ada dua tipe. Yang pertama ada default, lalu ada yang simple, tipe yang simple. Nah itu nanti akan membantu sekali pada saat proses pembukaan atau open file atas assembly tidak begitu berat. Jadi kita bisa pilih yang modenya atau konfigurasinya konfigurasi yang simple seperti itu. Nah ini ada 3 tips yang mungkin bisa sebagai basic kita bisa pelajari dari sini gitu.